Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kami berada di Kecamatan Atulintang dalam rangka menyemarakkan dan mengikuti kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran yang ke-35 tingkat Kabupaten Aceh Tengah. Untuk membahas seputar MTQ dan pentingnya Al-Quran di dalam hidup kita, maka di tengah kita sudah hadir Ustadz Anwar Raju yang merupakan juga pegiat di bidang Al-Quran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, ini Ustadz kan sudah siap ya Ustadz ya? Ya. Sudah siap kita laksanakan, dan insya Allah malam ini akan ada penutupan MTQ yang ke-35. Jadi sebenarnya apa yang diharapkan dari kegiatan MTQ ini Ustadz? Ya, yang diharapkan dari kegiatan MTQ ini tentu saja tumbuh kembangnya minat para qori-qoriah dan juga masyarakat umum untuk mencintai Al-Quran, supaya mereka itu lebih dekat dengan Al-Quran. Ketika mereka diperdengarkan Al-Quran akan tumbuh rasa cinta, dan tentunya orang-orang yang mampu mendengarkan Al-Quran itu mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harapan kita memang dengan adanya MTQ ini tersebar luas, yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita, dan insya Allah dengan menjadikan Al-Quran sebagai hidup dalam kehidupan kita, itu akan menumbuhkan kecintaan dan akan tumbuh nanti keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi kira-kira seberapa berpengaruh MTQ ini, peran MTQ, kegiatan MTQ ini mempengaruhi masyarakat itu untuk mencintai Al-Quran? Peran MTQ itu tentu saja pertama dari suara yang dilantunkan oleh qori-qoriah kita, itu akan ada rasa tumbuh rasa kecintaan. Bahkan banyak orang yang tersentuh hatinya mendengarkan Al-Quran, kemudian orang-orang yang jarang pun mendengarkan Al-Quran, ketika diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran itu mereka kecintaannya itu lebih dekat, sehingga mereka itu akan membuka Al-Quran. Ayat apa yang dibacakan oleh qori tadi, ayat apa yang dibacakan oleh qoriah tadi, sehingga mereka itu dengan seksama membuka Al-Quran. Dengan adanya membuka Al-Quran itu insya Allah mereka itu akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian MTQ itu akan menumbuhkan rasa cinta pada anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Mereka itu akan melihat, oh, si Polan itu menjadi qori yang sangat luar biasa, saya pun pinginnya seperti itu. Jadi berperan menjadi motivasi bagi generasi muda. Bahkan orang tua pun seperti tadi malam penuh dengan rasa dingin, tapi mereka itu tetap datang, hadir, gitu kan? Itu memang akan ada rasa kecintaan kepada Al-Quran dari MTQ itu sendiri. Luar biasa. Baik, dari segi Ustadz, ini kan istilahnya kalau diadakan MTQ, mungkin salah satu selain daripada membangun atau menumbuh kembangkan minat terhadap kecintaan kita terhadap Al-Quran, kan di sini juga tentu ada ajang silaturahmi, terutama para qari dan qari'ah. Kemudian ini kira-kira pengembangannya ke depan gimana nih seharusnya, Ustaz? Ya, pengembangannya tentu saja harapan kita setiap lembaga pengembang tilawatil Quran atau LPTQ, LPTQ itu bisa mengembangkan setiap regenerasi itu dibina dan dididik, dilatih. Ada regenerasi. Setelah adanya MTQ ini, kita berharap tidak putus hanya sekedar MTQ lantas kemudian mau ajang MTQ baru kita latih. Tapi kita berharap di setiap kecamatan itu LPTQ kecamatan itu membina. Ada pembinaan. Jadi seperti yang hari ini tampil, ada yang mungkin belum mendapatkan keberuntungan, belum mendapat juara. Nah, itu kita latih kembali. Sedangkan yang mendapatkan juara itu nanti ditambah lagi bagaimana mungkin kalau yang tadi juk-nya kurang gitu kan, waktu membacanya mungkin atau huruf-hurufnya masih ada yang kurang fasih dan tertinggal dan lain sebagainya, itu bisa dilatih. Jadi harapan kita pengembangannya tidak berhenti sampai dengan MTQ kali ini, tapi kemudian kita latih terus menerus. Ini yang belum ada di Kabupaten Aceh Tengah, belum ada Hari ini LPTQ kita belum bisa mengembangkan itu. Harapan kita mungkin dari stakeholder kita, atau mungkin dari Baitul Mal Aceh Tengah, atau kemudian mungkin
rumah zakat, gitu kan, Basnas, itu bisa ikut terlibat dalam hal ini, ikut andil dalam pembinaan qori dan qori'ah. Sehingga akan tumbuh setiap kampung-kampung itu akan ada qori-qori yang kedepannya itu adalah regenerasi kita. Karena pastinya hari ini banyak yang usianya sudah tidak bisa lagi ikut di MTQ karena tersandung dengan aturan ya, misalnya usianya 35 tahun dan lain sebagainya. Ya, jadi MTQ semuanya ya kita dari LPTQ itu bisa mengembangkan apakah Famil Quran, Syarhil Quran, kemudian Hifzil Quran, Khatil Quran bahkan kemudian yang tilawatil Qurannya semuanya itu memang kita bisa bina ya. Jadi insya Allah kedepannya berharap kita itu kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mengembangkan hal ini. Ya, baik sahabat podcast, itu tadi penjelasan sama Ustadz Anwar Raju seputar MTQ. Mungkin ada pesan terakhir yang bisa disampaikan Ustadz? Ya, pesan kami adalah mari kita sama-sama menjadi keluarga-keluarga Al-Quran. Karena ketika seseorang menjadi keluarga Al-Quran, mereka itulah sebenarnya keluarga Allah. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan, innalillahi ahlina minan nas. Jadi sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga di antara manusia. Kemudian ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa di antara mereka itu yang menjadi keluarga Allah ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh baginda Nabi SAW, hum ahlul Quran. Mereka itulah keluarga, mereka itulah ahlul Quran, dan itulah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah ini memang kita menjadi keluarga-keluarganya Allah. Apakah kita itu mencintai Al-Quran dengan khot-khot kita, apakah kita mencintai Al-Quran dengan pemahaman kita atau famil Quran kita, atau mencintai Al-Quran itu dengan hifzil Quran kita, atau kita membaca Al-Quran itu dengan iramanya yang merdu ya, ikra'ul Quran waratilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu dengan tartil, dengan suara yang indah, dan insya Allah kita semuanya akan menjadi keluarga-keluarga Allah di atas dunia. Ya, wah luar biasa sekali sahabat podcast. Itu saja perbincangan kita bersama Ustadz Anwar Raju. Semoga dapat menginspirasi dan insya Allah keberkahan-keberkahan akan kita dapatkan jika kita selalu hidup bersama Al-Quran. Amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.